Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar bahasa Indonesia tentang teks narasi. Nah, kita ulang sedikit ya, apa itu pengertian narasi? Narasi adalah suatu teks atau karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara rinci berdasarkan urutan waktu. Sedangkan jenis teks narasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama imajinasi dan kedua itu fantasi. Imajinasi adalah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan fantasi adalah cerita atau karangan yang ditulis berdasarkan hayalan atau angan-angan si pengarang. Nah, tujuan dari penulisan teks narasi ini ada 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman yang disajikan. Yang kedua, menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Yang ketiga, memberikan informasi dengan adanya kronologi suatu kejadian yang dilengkapi dengan unsur narasi. Dan terakhir, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Selanjutnya itu ciri-ciri teks narasi atau cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan misterius. Yang kedua, ide ceritanya terbuka. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Yang kelima itu fiktif semata atau bukan kejadian nyata. Yang terakhir itu bahasa yang digunakan beragam atau bermacam-macam. Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi. Yang pertama itu tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, antagonis, yaitu berperan sebagai tokoh jahat. Protagonis itu tokoh baik. Tritagonis adalah tokoh penengah dari antagonis dan protagonis. Yang terakhir itu figuran atau pendukung. Figuran di sini sering kita lihat di TV, yaitu orang yang hanya berjalan tanpa melakukan percakapan. Selanjutnya itu latar atau plot. Alur atau plot. Alur di sini dibagi lagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan campuran. Yang keempat, latar atau setting. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, latar waktu, tempat, dan suasana. Dan terakhir, amanat. Amanat ini adalah pesan yang dapat diambil dari cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, struktur teks narasi itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh. Kedua, komplikasi, itu permasalahan yang terjadi dalam cerita. Yang ketiga, itu resolusi, itu penyelesaian dari komplikasi atau penyelesaian dari masalah yang terjadi. Yang terakhir, itu koda. Koda ini adalah bagian akhir dari cerita yang dibaca atau didengar dan mengandung amanat di dalamnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah gaya bahasa. Contohnya, Raja Siang keluar dari ufuk timur. Nah, Raja Siang di sini diartikan sebagai matahari. Matahari yang timbul dari ufuk timur. Contoh lainnya itu seperti kutu buku. Sering kita ketahui kata kutu buku itu sering disebut dengan orang yang suka membaca buku. Yang kedua, melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Nah, transitif di sini adalah kata kerja yang diiringi dengan objek. Contohnya, saya makan apel. Nah, objeknya di sini adalah apel. Yang kedua itu intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau hanya diikuti kata keterangan. Contohnya, dia jatuh. Nah, keterangannya itu dia jatuh tanpa menggunakan objek ya. Yang ketiga, menggunakan kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, terakhir kata baku. Kita harus mengetahui juga apa itu kata baku. Kata baku adalah
kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Contohnya, di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Kata bakunya itu asas, tidak bakunya itu azas. Nah, itu lihat ya, itu ada perbedaan dari penulisannya juga. Terus belum, tidak bakunya itu belum. Nah, itulah rangkuman materi tentang teks narasi. Dipelajari baik-baik ya di rumah. Oke, kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.